Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Hari ini saya tidak tampilin video ini lagi ya. Apa namanya? Belum mengupload video tentang mancing dan vacation saya tentang jalan-jalan. Hari ini saya lebih ngupload video tentang edukasi dulu. Hari ini ada semacam sebuah edukasi yang harus kayaknya kita harus bicarakan juga ya buat semuanya. Saya rasa itu jadi pembelajaran kita buat kita ke depan. Apa sih edukasi yang kita mau pelajari? Kalau memang video ini bagus, kasih komentar ya, kasih apa namanya komentar kalian supaya saya bisa, kalau memang ini bagus, penontonnya juga bagus, supaya saya bisa nambah lagi tentang keilmuan kawan-kawan semua. Oke, hari ini saya ada satu apa namanya yang sekarang juga mungkin lagi banyak dibicarakan orang, termasuk akhir-akhir ini kan kita lagi dekat dengan persoalan pemilihan ya, tentang itu capres dan sebagainya. Dan mereka kan juga dibahas soal lingkungan, tentang pentingnya sebuah lingkungan sebenarnya. Kali ini kita bicara soal konservasi ya. Konservasi itu ada banyak hal. Konservasi itu kalau kita dari segi pengertian sendiri, konservasi merujuk pada upaya perlindungan, pengelolaan, pemeliharaan sumber daya alam, baik itu berupa flora, baik itu berupa fauna, ekosistem dan sumber daya alam lainnya. Tujuannya sebenarnya bagus, konservasi tujuannya adalah untuk menjaga supaya keanekaragaman hayati itu, keanekaragaman hayati terus menjaga keseimbangan ekosistem, terus memastikan bahwa keberlanjutan penggunaan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi mungkin saat ini dan akan kedepannya nanti. Proses konservasi itu sebenarnya termasuk pembentukan dan pengelolaan sebenarnya, dan ini harus melibatkan beberapa metode. Banyak orang salah satu metode konservasi umpamanya ada pengelolaan kawasan konservasi umpamanya, terus regulasi penggunaan sumber daya alamnya, terus penelitian ilmiahnya untuk pemahaman lebih baik tentang sebuah ekosistem, serta pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kan pentingnya untuk menjaga sebuah lingkungan. Itu sih sebenarnya metode-metode yang diterapkan dalam konservasi. Konservasi juga dapat dilakukan di berbagai tingkat umpamanya. Kita mulai dari tingkat lokal, ada banyak mungkin, ada yang sekitar kita, mungkin terus tingkat nasional, terus sampai dengan tingkat internasional juga. Dan organisasi konservasi juga sudah banyak di Indonesia sendiri, juga ada beberapa. Saya mohon maaf saya tidak tahu, cuman sudah ada para penggiat-penggiat konservasi, baik itu secara pribadi, secara organisasi, ataupun pemerintah sendiri mungkin lewat KLHK juga bicara soal upaya-upaya itu juga sebagai tujuan-tujuan untuk konservasi yang lebih besar, kalau yang skalanya lebih luas ya. Hanya saja terkadang konservasi ini juga punya kontroversi ya sebenarnya. Konservasi itu apa saja sih sebenarnya yang menjadi kontroversi sebuah konservasi, meskipun memang kita menganggap bahwa konservasi itu adalah sesuatu hal yang baik. Memang pertama adalah soal perlindungan tentang alam memang, dan saya yakin teman-teman semua, baik yang penggiat konservasi sudah tahu maksud dari semua ini. Nah, terkadang kita kalau sudah berbicara soal konservasi, kita tuh jadi lupa bahwa ternyata konservasi itu harus melihat beberapa aspek kehidupan juga. Bukan cuma bicara soal sumber daya alam saja, keanekaragaman hayati saja atau sumber daya alam saja, tapi juga kita harus melihat pada mungkin salah satunya adalah paling pertama soal aspek pembangunan ekonomi umpamanya di suatu daerah, di suatu lokasi. Ini terkadang memang terbentur soal konservasi, dan kadang-kadang ini bisa saling bertentangan soal konservasi itu sendiri. Apalagi kalau kita bicara soal ekonomi, tentang kebutuhan ekonomi yang yang masyarakat sekitar menggunakan wilayah
area yang umpamanya hutan lindung yang mereka sering sudah pakai, menebang pohon untuk kebutuhan mereka, mungkin untuk kebutuhan papan mereka, untuk pembuatan rumah dan sebagainya. Dan mereka tahu sih, mereka, kalau saya sih menilai bahwa masyarakat di sana, maksudnya di yang kita anggap sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi itu terkadang mereka tetap menggunakan alam itu, tapi dengan pola pengelolaan alam yang lebih baik sih sebenarnya. Dan mereka tahu, dan mereka sudah tinggal di situ hampir berpuluh-puluh tahun dan lebih lama daripada kita ya, yang lebih banyak tinggal di daerah perkotaan. Terkadang kita juga kurang memahami apa sih sebenarnya keinginan mereka, keinginan para penggiat-penggiat konservasi, para masyarakat lokal, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya. Akan sangat riskan juga kalau kita mengatakan bahwa itu klise. Mereka bicara bahwa kami melakukan ini itu di wilayah ini, di hutan ini, melakukan penebangan dan lain sebagainya, bahwa itu dianggap klise banget ketika cuman bicara soal kebutuhan makan. Tapi memang itu yang mereka lakukan, dan kita tidak bisa juga membantah wilayah apa yang sudah mereka lakukan sejak lama, dari dulu, bahkan dari zaman nenek moyang mereka. Itu sih kalau kita bicara soal pembangunan. Dan memang terkadang konservasi itu juga, kalau bicara soal pembangunan seperti apa sih sebenarnya kita bangun. Sekarang kan lagi marak tuh bicara soal go green. Kita bicara soal pembangunan yang berdasarkan area pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang lagi marak banget bicara soal itu. Salah saya itu memang bagus, tapi memang kita juga harus melihat bahwa pembangunan yang modern itu juga kan memang untuk kemaslahatan dan kemajuan kita ke depan nanti, kemajuan negara ini ke depan. Apakah kita mampu berdaya saing nanti ke depan. Hanya saja memang kita harus banget bicara soal bagaimana melindungi alam ini, mengkonservasi alam ini mungkin, supaya pembangunan itu lebih beraspek pada pemberdayaan alam. Tidak juga kita harus alergi bicara soal ketika bangun semua habis, enggak juga. Tapi kita harus tahu bahwa terkadang kita juga harus speak up, bicara kepada pemerintah bahwa pembangunan yang baik itu adalah pembangunan seperti ini dan ini dan ini dan itu. Dan saya rasa pemerintah sudah paham soal itu. Kedua, masalah yang biasa kadang terbentur itu soal konservasi adalah konflik hak asasi manusia. Itu juga kadang-kadang bisa jadi hal yang mungkin terbentur. Pertama mungkin hak asasi masyarakat adat mungkin, atau hak asasi komunitas-komunitas lokal yang ada di area yang kita anggap bahwa itu harus dikonservasi. Kebijakan konservasi ini terkadang kita itu harus mempertimbangkan juga, ketika kita mengkonservasi kita harus juga mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakatnya, hak-hak lokalnya. Kalau kita mengkonservasi tidak mempertimbangkan hak-hak itu, maka ini juga akan menimbulkan banyak konflik, termasuk ketidakpuasan kepada masyarakat yang mungkin notabene ini mereka sudah lama ada di sana dan mereka sudah mengelola alam itu dari sana. Mungkin kita melihatnya, oh ini mereka nebang pohon nih, mereka gini nih, tapi kan sampai dengan saat ini alam yang mereka pergunakan itu tidak merusak, dan kadang justru marah orang-orang luar yang melakukan perusakan itu. Nah, yang kita cegah sebenarnya bukan masyarakat lokalnya. Kita wajib memberikan edukasi kepada masyarakat lokal, tapi kita harus tahu bahwa ada orang-orang, oknum-oknum luar yang di luar dari wilayah lokal situ yang selalu memanfaatkan itu. Nah, itulah yang kita cegah sebenarnya. Kalau saya lihat, itu pemahaman saya ya. Biar terkadang silakan mereka melakukan mungkin penebangan dengan penggunaan seadanya, penggunaan untuk papan sandang mereka. Tapi kalau umpamanya sudah sampai pembabatan sampai habis-habisan, saya rasa itu masyarakat lokal tidak sebegitu banget ya, tidak sampai sebegitu sekali untuk menebang pohonnya. Terus yang kedua, efektivitas sih sebenarnya. Metode konservasi itu bagaimana sih efektivitasnya? Misalnya translokasi spesies yang terancam punah ke habitat baru dan pembangunan kawasan konservasi mungkin tidak akan selalu berhasil atau dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Banyak hal sih yang kita
buat translokasi umpamanya pada spesies tertentu yang mungkin terancam punah ya, yang mungkin terancam punah, terus kita buat translokasi gitu. Nah, itu juga kadang berdampak juga, dan ini memang menyebabkan dampak yang tidak biasa, kadang-kadang tidak kita inginkan tiba-tiba muncul aja tuh dampaknya. Terus ini lagi juga yang kadang jadi masalah, prioritas konservasi. Prioritasnya apa sih sebenarnya? Kita tuh seringkali menjadikan bahwa sumber konservasi, penentuan prioritas dalam konservasi seringkali menjadi sumber konservasi. Beberapa orang berpendapat bahwa memang fokus terlalu banyak pada spesies tertentu atau area tertentu, sementara spesies atau habitat lain mungkin diabaikan. Nah, sementara kalau kita mau bicara, kalau kita prioritas, karena ada orang prioritasnya cuma ini nih, cuma ini, pokoknya dia cuma burung. Ada yang bicara soal alamnya atau apanya, sehingga dia kadang-kadang mengabaikan dengan alam sekitarnya, atau mungkin masyarakat lokalnya. Kadang-kadang kita mengabaikan juga tuh. Nah, ini memang kontroversi banget, dan ini kita harus banyak-banyak mempertimbangkan. Saya rasa maaf ya, saya agak mengutip salah satu calon yang sempat bicara soal green inflation. Memang ini istilah baru ya, tapi memang terkadang ketika kita lari bicara soal green green itu, soal go green dan lain sebagainya, tentang green itu, kita juga harus tahu tuh, mempertimbangkan bahwa ini mampu enggak dikelola masyarakatnya atau tidak mampu dikelola masyarakat. Dampaknya banyak. Dampak berikutnya kontroversi berikutnya sebenarnya soal iklim. Terkadang perubahan iklim juga dapat memperumit soal konservasi, karena dapat mengubah habitat alami umpamanya, terus dan mempengaruhi perilaku spesies. Kadang-kadang spesiesnya ada beberapa yang karena perubahan iklim mereka jadi berperilaku yang berbeda umpamanya. Terus strategi konservasi juga perlu disesuaikan dengan perubahan iklim yang sedang berlangsung umpamanya. Jadi kalau kita mengkonservasi juga harus kita sesuaikan juga nih tentang perubahan iklimnya. Ya, saya nggak tahu sih bagaimana mungkin orang-orang yang sudah lama dalam konservasi mungkin lebih paham ya seperti apa sih kalau sebenarnya perubahan iklim, dan terus kita harus mengkonservasi dengan melihat keadaan iklim itu juga. Dampak yang negatif juga ada sih sebenarnya, secara kontroversi, itu adalah dampak dari seorang praktik konservasi. Beberapa tindak konservasi seperti penggunaan pestisida atau manipulasi genetik juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dari spesies lain umpamanya. Jadi umpamanya kita penggunaan pestisida yang umpamanya mungkin biologis atau apalah, yang jelas lebih tentang soal pestisida dan bagaimana sih tentang manipulasi genetik umpamanya. Tapi ini sebenarnya dapat menimbulkan dampak negatif juga terhadap ekosistem dan spesies lainnya juga, karena ini memang jadi kalau bicara konservasi kita harus banyak aspek yang kita bicarakan, termasuk tentang penduduk lokal, komunitas lokal, entah masyarakat adat yang ada di sana juga harus kita bicarakan juga soal konservasi itu sendiri. Bukan berarti ketika mereka tebang pohon dan sebagainya itu sudah merusak kota, tidak, tapi mereka seperti itulah mereka memanfaatkan alamnya mereka sampai dengan hari ini. Dan kita juga tidak bisa seolah-olah mengatakan bahwa mereka salah, tapi justru kita harusnya sebagai orang luar yang melihat bahwa ada oknum jahat yang sebenarnya memanfaatkan mereka, dan itu yang harusnya kita cegah sebenarnya. Kalau saya sebenarnya penting untuk kita ingat bahwa untuk upaya konservasi itu sendiri yang baik seharusnya adalah mempertimbangkan berbagai faktor. Faktornya termasuk saya bilang tadi, termasuk kebutuhan masyarakat lokal, hak asasi manusianya, terus keberlanjutan ekonominya mereka juga harus seperti apa ketika kita melakukan nilai konservasi, sambil tetap fokus pada perlindungan lingkungan juga. Jadi kita harus lihat juga faktor-faktor itu. Terus ya kita harus banyak dialog sih sebenarnya, dialog terbuka, baik itu antara sesama penggiat konservasi, para yang mencintai alam,
dan kita harus bicara juga terus dengan masyarakat lokalnya seperti apa. Mereka mereka mau keseimbangan konservasi itu seperti apa, konservasi seimbang itu harus bagaimana, terus dengan melihat dengan beberapa faktor yang ada di yang apa yang mereka perlukan gitu. Dan saya rasa dengan kita bicara seperti itu maka kita tidak segamblangnya bicara oh ini wilayah konservasi nih, ini pemerintah ini gini gini nih, terus kenapa sih harus bangun begini sampai melihat ini. Nah kita harus lihat juga tuh bahwa ternyata yang harus kita dorong jangan cuman hanya kita harus berani speak up juga bicara ke pemerintah bahwa ketika kita membangun dengan apa namanya dengan gimana ya dengan persoalan konservasi yang bagaimana memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya itu juga harus dan saya rasa mudah-mudahan pemerintah ke depan juga berpikir soal itu karena saya hampir beberapa kali saya melihat debat beberapa capres mereka bicara sekali itu ada yang bicara soal lingkungan sih sebenarnya dan saya apresiatif banget capres yang bicara soal lingkungan dan memperhatikan soal lingkungan apalagi kalau buat saya kita harus mengelola negara mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan jangan hanya menghasilkan mentah sih sebenarnya kalau buat saya kalau perlu kita bisa menghasilkan lebih dan kita menjual hasil produk yang lebih matang dan tidak semuanya dijual dengan keadaan mentah karena negara ini terlalu kaya sih sebenarnya negara ini terlalu hayatinya masih bagus dan lain sebagainya bahkan di daerah saya Sulawesi Tengah masih ada beberapa wilayah yang memang masih dilindungi hutannya dan lain sebagainya. Terus memang ada beberapa yang dilakukan eksplorasi dan ini. Nah, itu lagi tuh. Ketika kita melakukan konservasi jangan sampai kita mengeksplorasi. Saya juga kurang setuju sih sebenarnya ini menurut pendapat saya ya. Dan semua ini saya hanya belajar secara awam. Saya yakin kawan-kawan semua bisa berdiskusi di bawah. Silakan komentar di bawah. Silakan kawan-kawan semua bisa kita buka diskusi dengan kawan-kawan semua. Mungkin ada yang salah dan sebagainya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar secara keseluruhan dan saya yakin kawan-kawan ada yang mungkin lebih dalam mendalami soal konservasi itu seperti apa. Oke, kawan, saya kira seperti itu dulu di pembahasan kita hari ini dan supaya jadi pembelajaran kita ke depan dan kita saling belajar, saling tukar pikiran. Jangan lupa ya kawan, video saya ini di-share kepada sosial media kalian. Jangan lupa di like juga dan komentar, kasih saran, kritik di bawah. Saya yakin mau itu negatif, mau itu positif, saya akan tetap baca dan saya akan tetap apresiatif banget kawan-kawan bisa nonton video saya dan mungkin sebarkan ke kawan-kawan yang lain. Kalau ada yang salah masalah pernyataan saya, ya tolong dikembalikan ke pribadi saya dan kita diskusi dan ini menjadi kekayaan ilmu kita ke depan untuk demi masa depan bangsa ini nanti. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.